Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Mana Sorgawi kembali hadir dengan renungan yang berjudul Perjanjian yang tak dapat dibatalkan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Saat membaca Kejadian 15, saya kembali merenungkan perjalanan panjang covenant atau perjanjian yang menghubungkan masa Abraham hingga ke salib Kristus. Beberapa teolog menegaskan bahwa di pasal ini Allah mengikat dirinya dengan sumpah yang membawa konsekuensi kematian, dan bahwa sumpah itu mencapai penggenapannya dalam kematian Kristus yang menanggung kutuk perjanjian itu secara sempurna. Kejadian 15 adalah perjanjian darah yang sangat unik. Allah memerintahkan Abram mempersiapkan hewan-hewan yang dipotong dua. Tetapi justru Allah sendirilah dilambangkan oleh tungku berasap dan obor berapi yang berjalan di antara potongan-potongan itu. Dalam pola perjanjian dunia timur dekat kuno, tindakan ini berarti, jika perjanjian ini dilanggar, biarlah aku mengalami nasib seperti hewan-hewan ini. Abram tidak diminta berjalan melewati potongan tersebut. Tidak ada syarat bagi pihak manusia. Para rabi Yahudi menyebutnya Berit ben Habetarim, perjanjian di antara potongan korban. Sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan karena Allah sendiri menjadi penanggung kedua sisi komitmen. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa manusia gagal menjaga covenant itu. Israel gagal, bangsa-bangsa gagal, setiap kita pun gagal. Christopher J. Wright mengingatkan bahwa janji Allah kepada Abraham untuk memberkati segala bangsa adalah panggung besar seluruh karya penyelamatannya. Artinya, kegagalan manusia tidak membatalkan rencana Allah. Covenant itu berdiri bukan atas kesetiaan manusia, tetapi atas kesetiaan Allah terhadap sumpahnya sendiri. Maka, jika manusia gagal memikul tanggung jawab mereka, Allah lah yang harus menanggung akibatnya. Ketika kita tiba di Markus 15 dan melihat Yesus disalibkan, sesungguhnya kita sedang melihat Allah memenuhi sumpah yang Ia nyatakan di Kejadian 15. Dalam perjamuan kudus yang kita rayakan, tubuh Yesus yang dipecahkan mengingatkan pada potongan korban perjanjian Abraham. Darahnya yang tertumpah adalah darah covenant yang menyatakan bahwa Allah sendiri menanggung kutuk pelanggaran manusia. Dalam terang pemahaman para teolog covenant, salib bukan sekedar tindakan belas kasihan, tetapi tindakan hukum perjanjian. Allah membayar dengan dirinya sendiri konsekuensi perjanjian yang manusia langgar. Dari Kejadian 15 dan Markus 15, kita melihat alur ilahi yang konsisten. Allah yang mengikat dirinya dengan covenant, Allah yang tidak pernah menyesali komitmennya, dan Allah yang menepati sumpahnya dengan membayar sendiri harga perjanjian itu. Keselamatan kita bukan sekedar pengalaman rohani, tapi berdiri di atas dasar covenant darah yang tidak dapat dibatalkan. Injil menunjukkan Allah yang berjanji, Allah yang bersumpah, dan Allah yang menyelesaikan sumpah itu melalui salib Kristus. Inilah kepastian iman kita. Apa yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah Ia batalkan. Kata-kata bijak hari ini, Allah setia kepada covenant yang Ia buat. Sudah sepantasnya jika kita pun hidup dalam kesetiaan kepadanya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan aku melalui salib Kristus. Terima kasih karena Engkau setia pada janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan ini menjadi berkat dan sukacita untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.